Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega dan hari ini aku bakal share pengalaman aku menulis esai untuk apply beasiswa GKS Embassy Track untuk graduate program. Jadi teman-teman, ketika kita daftar beasiswa GKS, kita itu harus menulis esai. Dan esainya ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada personal statement, ini seperti motivation letter gitu. Nah, yang kedua ada goal study dan study plan. Dan yang ketiga adalah future plan. Nah, di sini kita harus menulis esai tersebut, bisa milih antara dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Korea. Untuk aku memakai bahasa Inggris. Nah, esainya ini sudah disediain formatnya. Format penulisannya itu ada di formulir GKS. Oke. Kalau gitu aku ambil laptop dulu. Untuk kita kan tadi ada 3 esai ya, jadi kita mulai dari personal statement. Nah, di personal statement itu, di application formnya, itu tuh sudah ada beberapa pertanyaan guideline. Jadi ketika kita bikin esai, kita harus ikutin pertanyaan-pertanyaan guideline itu yang diminta di situ. Jadi kita bikin esai, boleh explore, tapi tetap apa yang ditanyakan itu harus kita jawab. Nah, yang pertama di sini ditanyain motivation with which you apply for this program. Jadi motivasi kenapa kita apply ini. Terus family and education background, significant experience you have had, risk you have taken, and achievement you have made, persons or events that have had a significant influence on you, extracurricular activities such as club activities, community service activities, or work experiences. If applicable, describe awards you have received, publication you have made, or skills you have acquired, etc. Jadi, boleh lebih dari ini, tapi at least you have to answer these questions. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, aku bikin esai ya. Jadi esainya ini must be single space within one page with the font Times New Roman size 11 points ya. Jadi di sini itu kan di formnya ini kan 1 halaman nih, udah disediain kotaknya. Jadi kita nulisnya di situ. Dan ini pertanyaan yang aku baca tadi, ini kita boleh hapus nih. Ini boleh dihapus. Jadi di sini aku nulis itu 1 halaman itu aku ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aku bikin 6 paragraf. Oh ya, dan di sini kan ini ya. Instructionnya itu juga aku hapus, termasuk yang tulisan ini nih, instructions please type in Korean or English, itu aku hapus. Jadi tinggal form 2 personal statement terus kotak, itu aja di halaman esai aku tuh tinggal itu aja. Di paragraf pertama itu aku kalimat pertama yang aku tulis itu adalah hook. Jadi aku tidak mengenalkan diriku kayak nama, terus aku dari mana, itu aku udah nggak mention lagi karena itu kan udah ditulis di form application ya. Mungkin ada beberapa teman yang ketika menulis esai mereka prefer untuk menyebutkan nama lagi. Balik lagi itu style orang masing-masing dan itu sah-sah aja. Jadi kalian sesuka kalian aja maunya yang mana. Kalau aku tidak mengenalkan diriku lagi. Di situ aku mulai dengan suatu kalimat yang hook kayak mancing gitu loh, dengan suatu kejadian yang pernah aku alami waktu zaman dulu banget, waktu masih kecil. Dan di situ sebenarnya aku nggak membahas tentang family background, tapi dari hook yang aku ceritain tadi itu tuh lumayan menceritakan di lingkungan seperti apa aku tinggal gitu loh. Kenapa aku milih itu? Karena itu related dengan case atau flow dari esai aku yang bakal aku tulis di paragraf-paragraf berikutnya. Masih di paragraf yang sama, aku menulis kayak motivasi. Jadi, karena hal tersebut, saya termotivasi untuk bla 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 bla. Terus di ending paragraf pertama itu aku bilang karena ada hal tadi aku termotivasi untuk melakukan X, sedangkan aku masih mempunyai kayak gap of knowledge dan skill di bidang tersebut. Karena itulah aku mau pursue this MBA program in Korea. Kira-kira seperti itu. Terus habis itu di paragraf kedua itu aku nyeritain kenapa aku milih South Korea. Jadi untuk paragraf kedua itu aku menceritakan kenapa aku milih Korea untuk pursue my master degree. Jadi
aku bilang kalau aku dulu tuh udah pernah exchange di Korea, dan di situ aku nyebutin institusinya. Kemudian di saat aku agak mendeskripsikan bagaimana pengalamanku ketika exchange dulu. Jadi kayak diversity kelasnya, dinamika kelasnya itu tuh bagus. Jadi aku ngerasa aku pengen kuliah lagi di Korea. Kemudian untuk mengelaborasi lebih lanjut, aku lebih spesifik lagi menyinggung masalah MBA. Jadi kayak kurikulum MBA yang ditawarkan di universitas-universitas yang ada di Korea itu juga sesuai dengan saya gitu kan. Di bagian akhir-akhir paragrafnya itu aku lebih ngomong kalau ada satu hal tentang Korea yang aku perlu pelajarin untuk benchmark, yang itu bisa support future plan aku. Dan kemudian juga di akhir kalimatnya itu aku bilang, apalagi aku juga sangat menyukai culture-nya Korea. Jadi dengan begitu kayak itu akan menjadi environment yang very conducive untuk aku untuk pursue master degree. Oke, kita masuk ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf ketiga dan keempat. Ini sebenarnya aku bahas prestasi, terus kayak pengalaman organisasi atau community gitu. Untuk paragraf ketiga itu prestasinya itu lebih zaman-zaman dulu waktu SMA, terus yang di paragraf keempat itu waktu aku kuliah. Nah, di paragraf ketiga itu aku lebih menghubungkan ke ini ya, turning point in my life, terus orang-orang yang menginspirasi, dan juga risk yang pernah aku ambil itu apa, itu aku jelasin di situ. Dan di akhir paragrafnya itu aku kayak jelasin gitu loh, apa aja yang aku pelajarin dari semua hal tadi gitu. Nah, untuk yang tokohnya itu, ya tokoh yang menginspirasi, awalnya kan aku mau kayak pick satu orang atau mungkin dua orang gitu kan, kayak state nama dan deskripsikan mereka gitu. Tapi karena kita kan ada ini ya, batasan halaman, sedangkan apa yang harus aku ceritain kan masih panjang nih. Jadinya akhirnya aku nggak state nama orang sama sekali, tapi kayak tadi selama aku SMA itu aku ikut ini, ikut itu, dan aku ketemu orang-orang yang menginspirasi. Jadi aku cuma secara general gitu aja ngomongin seperti itu. Jadi nggak secara spesifik aku mention nama orang. Nah, kemudian di paragraf keempat, aku masih ngomongin masalah prestasi dan juga organisasi, tapi lebih prestasi-prestasi yang aku miliki ketika aku kuliah dan juga setelah aku lulus. Karena aku pernah publish buku baik fiksi maupun ini ya, publikasi akademik. Di situ aku juga nulis di paragraf keempat. Terus di paragraf ke-5 itu paragrafnya sedikit lebih pendek daripada paragraf-paragraf sebelumnya. Di sini cuma ada 5 baris, sedangkan di paragraf sebelumnya itu tuh sekitar ada mungkin 8 sampai 9 baris ya. Nah, di sini aku jelasin tentang pengalaman kerja aku. Jadi aku kan ada beberapa pengalaman kerja nih. Jadi aku sebutin 2 yang menurut aku itu lumayan impactful dan aku kerjanya di sana lama. Terus aku kayak ceritain dari pengalaman kerjaku itu aku mendapatkan apa sih, experience apa yang aku dapat, itu aku jelasin walaupun secara singkat. Nah, kemudian di paragraf terakhir itu aku kasih kesimpulan lagi. Kayak dari apa yang aku ceritain tadi, kayak paragraf terakhir aku bikin kesimpulan yang intinya kayak dari apa yang udah aku jelasin di atas, aku yakin aku bisa begini, dan kalau aku dapat beasiswa ini itu akan sangat membantuku untuk achieve bla bla bla, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi personal statement aku. Sekarang kita masuk ke esai bagian 2, yaitu statement of purpose. Statement of purpose ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah language study plan, dan yang kedua adalah goal of study and study plan, dan yang ketiga adalah future plan and after study. Oke, masuk yang pertama, language study plan ini, dia bilang study plans to improve foreign languages, Korean, English, etc. required for taking degree courses before and after you come to Korea. Jadi karena di sini ini nggak terbatas dengan bahasa Korea aja. Misal kayak kalau aku kan karena programku itu kan 100% pakai bahasa Inggris. Jadi aku study plan-nya itu ada untuk language itu ada 2. Yang pertama Korea dan yang ketiga
Yang pertama adalah Korea, yang kedua adalah bahasa Inggris. Nah, yang Korea ini aku jelasinnya dalam 2 paragraf dan bahasa Inggrisnya 1 paragraf. 1 paragraf yang pendek, sedangkan yang Koreanya agak lumayan panjang paragrafnya. Itu untuk language study plan-nya itu sekitar setengah halaman sendiri aku nulisnya. Yang pertama, Korean Study Plan, itu aku bagi paragraf pertama itu before coming to Korea, titik 2, terus 1 paragraf itu isinya apa. Jadi di situ aku udah jelasin sebelum aku datang ke Korea, dari tahun 2009, aku cerita sekitar tahun 2019 aku tuh ambil les ini di sini bla 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 bla, level ini sampai ini. Terus kemudian aku ngambil topik dan aku udah dapat level 3 di tahun sekian. Tapi aku pengen improve nanti untuk meningkatin topik level aku. Jadi sekarang aku lagi belajar ini. Aku plan untuk jadi sebelum berangkat ke Korea aku plan untuk belajar ABCDE gitu. Nah, terus kayak aku juga sebutin buku, aku pakai buku reference ini. Bisa juga kalian sebutin kayak gitu. Nah, terus after coming to Korea, itu aku bagi, itu aku jelasinnya 1 paragraf, tapi aku tulisnya kayak di semester pertama atau second semester of 2021, aku bakal fokus ke ini untuk belajar Koreanya, dan di semester keduanya tuh aku bakal fokus ke sini, dan by the end of Korean language program, I aim to achieve topik level berapa, seperti itu. Nah, kemudian di paragraf berikutnya itu aku tulisan lagi kayak judul gitu, English Study Plan. Itu aku jelasin dalam 4 baris. Di situ aku udah, karena aku udah punya IELTS level 7 waktu itu. Nah, untuk persiapannya kalian bisa lihat di video tentang IELTS. Tapi itu aku nggak bahas di essay ini. Jadi karena aku udah dapat level 7, aku bakal berusaha untuk di situ aku bilang aku bakal improve kemampuan bahasa Inggris aku dengan dengerin ini atau baca ini, terutama buku-buku yang berkaitan dengan bisnis, seperti itu. Nah, karena aku sudah punya IELTS level 7, aku berharap nanti by the end of the program aku bakal attain level IELTS level sekian. Udah gitu doang. Kalau gitu, video aku akhiri sampai di sini hari ini. Terima kasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga nyalakan notification bell, sehingga kalau aku nanti upload, kalian bisa dapat notifikasi. Terima kasih udah nonton. Dadah!